Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryati dari SDN Gedong Bako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang. Saya akan menampilkan video pembelajaran materi teks fabel melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading Composition CIRC kelas 7D di SMP Negeri 1 Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Salam bahasa, bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Indonesia. Semangat pagi, 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 yes. Semangat sehat, 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 sehat. Alhamdulillah ya. Semangat pagi ya, karena ini masih pagi. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa silakan ketua kelasnya Mas Alvin disiapkan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Mas Alvin. Ya. Hari ini coba dilihat teman sebangkunya, teman belakangnya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, bagaimana ketua kelasnya hari ini masuk semua Mas Alvin? Ya, terima kasih. Karena cuacanya hari ini ekstrim. Ya, sekarang ekstrim. Kadang panas, ya kadang hujan, dijaga kesehatannya ya. Anak-anak, sebelum kegiatan kita lanjutkan seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk petugas dirijennya silakan dipersilakan Mbak Bisa.
Terima kasih Mbak Fiza. Ya. Anak-anak, Bu Guru di sini mau bertanya dulu, kenapa kita itu setiap hari selalu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Ya, Mbak Suci? Iya, bagus, mencerminkan rasa cinta tanah air. Tepuk tangan. Kemudian ada yang tahu lagi? Apa lagi? Menumbuhkan rasa nasionalisme. Iya, bagus, menumbuhkan rasa nasionalisme. Tepuk tangan buat Mbak Visa, semangatnya. Anak-anak ya, materi pembelajaran sebelumnya ya, kalian sudah mampu ya menyebutkan ciri-ciri teks fabel ya. Kemarin kalian sudah mempelajari teks fabel, sudah mampu menjelaskan apa teks fabel. Teks fabel kemudian kalian mampu menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks fabel, yaitu apa saja? Tema, kemudian apa lagi? Tokoh atau watak, alur, latar, amanat. Ada yang tahu kenapa ada fabel itu? Ada yang tahu? Ya. Karena memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek yang ada pada manusia melalui simbol binatang-binatang. Ya, di sini pengarang ingin mencontohkan yang baik-baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Ada yang tahu apakah fabel itu? Di sini Bu Guru punya clue. Ya. Nah, ada gambar apa ini? Hewan. Berarti apa teks fabel itu? Nah, bisa dibacakan Mbak Fiza? Fabel adalah salah satu cerita fiksi dengan tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Ya. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia untuk mendidik masyarakat. Ada contoh cerita fiksi lainnya. Apa contoh cerita fiksi lainnya? Apa? Ya, legenda. Ya. Legenda adalah cerita yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Ceritanya memiliki unsur sejarah, karena itu beberapa masyarakat menganggap benar-benar terjadi di masa lampau. Ya, menariknya tokoh dalam legenda itu memiliki kesaktian dan berhubungan dengan hal-hal gaib. Ya, di sini contohnya ada Malin Kundang, ya, kemudian asal-usul Danau Toba, Loro Jonggrang. Ciri umum fabel, ya, apa saja? Tokoh utamanya binatang, watak tokoh seperti manusia, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia, ada latar tempat, waktu, dan suasana, memiliki amanat dan pesan moral. Sedangkan ciri umum legenda, tokoh ceritanya manusia yang mempunyai kesaktian. Terdapat unsur keajaiban dalam cerita, berhubungan dengan hal-hal gaib, terdapat unsur sejarah yang dianggap benar, memiliki amanat. Unsur-unsur intrinsik fabel. Nah, anak-anak ya, di sini Ibu punya video cerita fabel. Tugas kalian yaitu mengamati ya. Nanti kalian bisa menemukan unsur-unsur yang ada pada cerita teks fabel yang ada di video. Ya. Kalian bisa menyampaikan
tanggapan tentang video cerita fabel. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalalaku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Sekarang ya, kita akan berdiskusi. Ya. Kita akan berdiskusi dengan membaca intensif. Di sini Bu Guru akan membagikan cerita teks fabel ya. Kemudian nanti kalian setelah membaca intensif berhadapan-hadapan dengan temannya, nah kalian bisa menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada di bacaan. Ya, jadi sebelumnya membaca berhadapan-hadapan, kemudian langsung dituangkan jawabannya di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan dibentuk kelompoknya. Tinggal diputar saja kursinya. Ya. Ayo. Tetap kursinya saja. Anak-anak, sebelum kita mulai berdiskusi ya, kita ice breaking sebentar ya. Coba menghadap ke depan dulu, tidak apa-apa, langsung ya. Karena materi kita adalah teks fabel, di sini Bu Guru kalau menyebutkan gajah berarti kalian menjawab kecil dengan gerakannya seperti ini. Kalau Bu Guru menyebutkan semut berarti jawabannya besar. Nah, kita konsentrasi. Coba ya. 1, 2, 3. Semut gajah, semut gajah. Kecil. Ayo Mas Haikal, ayo. Semut gajah, semut gajah, semut. Besar. Besar. Coba dites kelompok 1 ya. Ayo temannya dibantu. Semut gajah, semut gajah. Kecil. Ayo yang belakang belum bersemangat. Kelompok 2. Semut gajah, semut gajah, semut. Besar. Yang belakang. Semut gajah, gajah. Ya, was dulu, siap, konsentrasi. Kelompok terakhir, kelompok 4. Semut gajah, semut. Besar. Tepuk tangan. Coba, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kelas 7D. Nah ya, kalian berdiskusi dengan membaca
berhadapan-hadapan dengan temannya, kemudian temannya menyebutkan dan temannya menulis. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan dibaca. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan pada Bu Guru. Bisa ya? Sudah dibaca tadi. Ada yang ditanyakan? Mas Alvin? Silakan kelompok 1 perwakilan dari kelompoknya bisa mempresentasikan. Siapa? Jangan lupa ya, perkenalkan nama dulu dan perwakilan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tema dari cerita ini adalah seekor kancil yang terkena karma karena selalu berperilaku buruk. Tokoh dan perwatakan dari cerita ini adalah antagonis Dodo, sifatnya pemalas, jahil, suka berbohong, menfitnah. Protagonis Didi, sifatnya rajin, baik hati. Tritagonis Tikus, sifatnya bijaksana, tikus membuat Dodo terkena jebakan buatannya sendiri. Alur dari cerita ini adalah alur maju, terdiri dari tahapan orientasi, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Latar dari cerita ini tempatnya adalah hutan. Waktunya pada siang hari, Dodo kelaparan. Suasana dari cerita ini menegangkan, tegang saat Dodo berbohong dan menuduh tikus mencuri. Tegang saat tikus pura-pura tenggelam. Amanat dari cerita ini adalah jangan suka berbohong, bersikap rajin, dan jangan malas. Jangan menfitnah orang lain karena sangat tercela. Jangan suka mencuri karena dilarang Tuhan. Berusahalah berkata jujur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan tanggapan, boleh masukan atau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, Mbak Bisa. Presentasinya juga bagus dan instruksinya lengkap. Lengkap. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nilai-nilai yang patut kita teladani yaitu apa tadi, Mbak? Jangan suka mencuri. Jangan suka mencuri, jangan suka berbohong, ya. Nah, terima kasih buat kelompok 1. Dipersilakan. Silakan kembali ke tempat. Nah, Ibu kasih reward buat Mbak Visa ini yang selalu aktif ini. Tepuk tangan buat Mbak Visa. Silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok berapa yang sudah siap? 4. Boleh. Ayo silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kasih semangat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita tentang si kancil dan si put. Tema dari cerita tersebut adalah tentang sikap sombong. Dan sikap dari kesombongan si kancil muncullah rasa tidak terima sang siput yang merasa direndahkan. Tokoh dan
dan tokohnya adalah Kancil dan Siput. Watak dari Kancil adalah cerdik tapi sombong. Dan watak dari Siput adalah pintar, mudah tersinggung, rendah hati. Nah, alur dari cerita tersebut adalah alur maju. Awal kisah dimulai dengan si Kancil yang merasa arogan, lalu puncak konflik terjadi ketika di mana si Kancil didahului oleh si Siput. Latar belakang tersebut adalah hutan di pinggir sungai dan waktunya adalah pagi, siang, sore, dan malam. Suasana tersebut adalah menegangkan dan senang. Nah, amanah dari cerita tersebut adalah jangan menjadi pribadi yang sombong dan tetap merasa yang paling pintar. Tetap mensyukuri apapun yang kamu miliki dan jangan pernah merendahkan orang lain. Berbagilah kebaikan kepada sesama dan jangan menindas orang lemah atau membuli. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain yang memberikan tanggapan. Ada angkat tangan? Ya. Ya, presentasi cukup bagus disertai dengan kutipan-kutipan. Kemudian nilai-nilai yang diteladani juga ini tadi diambilkan dari hasil diskusi ya. Iya, ada dari tambahan. diskusi. Ya, kita tidak boleh membuli temannya ya, yang saat ini sekarang ini ya sedang tidak boleh saling membuli temannya ya. Kemudian yang pintar, yang cerdas tadi ya harus membantu temannya. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, tadi Mbak siapa? Mesya sudah bagus memberikan tanggapan. Saya kasih reward. Tepuk tangan. Hasil LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya. Kelompok 1 sudah lengkap ya. Temanya tinggal ditambahi ya dari kutipannya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 ya sudah bagus, lengkap ya, kutipan-kutipannya sudah lengkap. Kelompok 2, kelompok 3 ya bagus, lengkap ya. Kemudian kelompok 4 ya, tepuk tangan kelompok 4 ya, bagus. Di sini tadi ya menyebutkan nilai-nilai yang diteladani bisa diambilkan dari bacaan, boleh bisa diambilkan dari pendapat kalian juga boleh ya. Hasil presentasi hari ini semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bagus. Tepuk tangan buat kelas 7D. Nah ya, Bu Guru akan membagikan tes formatif individu. Silakan dikerjakan ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya, 10 menit ya, silakan dikerjakan. Silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Dibaca dengan teliti ya. Dibaca yang teliti ya. Jangan lupa nama
diisi kelas, nomor absen. Ada yang sulit? Sudah selesai? Bisa dikumpulkan kalau yang sudah? Terima kasih. Sudah semua? Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kemudian ada hal-hal baru? Ya, apa? Bisa apa? Ya, menemukan ya nilai-nilai yang ya sikap moral ya bagus ya. Nanti Ibu akan membagikan angket refleksi untuk diri, nanti bisa diisi setelah kegiatan pembelajaran ini selesai ya. Nah ya, pembelajaran hari ini kalian sudah mampu memenuhi target pembelajaran ya, sudah mampu menjelaskan unsur-unsur intrinsik, sudah mampu menemukan unsur-unsur intrinsik ya tadi yang terdiri dari apa saja? Tema, tokoh, watak, ya, alur, ya, amanat atau ya nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita fabel. Kalian sudah mampu menemukan unsur-unsur intrinsik dengan tepat dan benar ya. Baiklah anak-anak ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita teks fabel. Kita bisa menerapkan dan bisa kita teladani di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, ya kemudian lingkungan masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan sekolah. Karena tadi dari presentasi teman-teman kalian sudah menyebutkan ya nilai-nilai yang moral, nilai moral yang baik-baik yang harus kita contoh. Yang tidak baik jangan dicontoh. Terutama di sekolah, jangan malas belajar ya, harus rajin belajar, bekerja keras. Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus ya tentunya kita harus belajar dengan rajin ya. Kemudian jangan lupa membantu temannya. Yang terpenting adalah kita tidak boleh membuli teman kita ya, karena itu perbuatan yang tidak baik ya, bisa merugikan teman kita, juga merugikan diri kalian sendiri. Karena tadi sudah dicontohkan kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada diri kita ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kalian hebat, kalian luar biasa. Kelas 7D hebat, kelas 7D luar biasa. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan untuk berdoa. Silakan Mas Alvin. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim.
Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan berkah untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.